Di zaman dahulu, saat manusia diberikan umur yang panjang dan fisik yang perkasa, kegelapan justru merayap ke dalam hati mereka. Alih-alih menyembah Allah yang Maha Esa, mereka justru bersujud pada patang-patang berhala yang mereka namai Wat, Suwa, Yagut, Yauke, dan Nasr. Di tengah kerusakan akidah yang begitu parah inilah, Allah mengutus seorang hamba-Nya yang mulia, Nabi Nuh alaihissalam. Sosok yang kesabarannya setegar karang. Nabi Nuh bukanlah orang asing. Beliau adalah saudara dari kaumnya sendiri, yang datang dengan penuh cinta dan kasih sayang. Beliau menyeru, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, sungguh tidak ada Tuhan yang berhak kalian sembah selain Dia." Namun, ajakan yang lembut itu dibalas dengan hinaan dan penolakan yang keras. Bukan sehari atau 2 hari, bukan setahun atau 2 tahun, melainkan 950 tahun lamanya, Nabi Nuh berdakwah tanpa henti. Coba kita bayangkan, hampir 1000 tahun beliau mengajak kepada jalan kebenaran, siang dan malam, secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Namun, yang beliau dapatkan hanyalah cemoohan dan ejekan. Para pemuka kaum yang sombong itu menutup telinga mereka, ropet-ropet dengan jari-jari mereka. Mereka bahkan menutupi wajah mereka dengan pakaian, saking tidak sukanya melihat wajah Nabi Nuh. Dengan angkuh, mereka berkata, "Kami tidak melihatmu, melainkan hanya manusia biasa seperti kami. Dan para pengikutmu itu hanyalah orang-orang rendahan yang tidak punya pikiran." Kebencian ini tidak berhenti di satu generasi. Para orang tua mewariskan permusuhan dan kebencian terhadap Nabi Nuh kepada anak-anak mereka. Setiap anak yang lahir sudah didoktrin untuk tidak pernah mendengarkan ajakan Nuh dari generasi ke generasi. Hati mereka semakin membatu, hingga tak ada lagi celah bagi cahaya iman untuk masuk. Hingga sampailah pada satu titik, ketika kesabaran telah mencapai puncaknya, dan harapan telah sirna, Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh bahwa tidak akan ada lagi yang beriman dari kaumnya, selain mereka yang telah beriman. Saat itulah, turun sebuah perintah agung yang seolah tidak masuk akal bagi manusia. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah bahtera, sebuah kapal raksasa. Perintah ini terasa sangat aneh. Mengapa? Karena Nabi Nuh mulai membangun kapal itu di atas sebuah bukit yang kering kerontang. Jauh dari lautan manapun, beliau mulai menyusun papan demi papan, memaku kayu dengan kokoh di bawah terik matahari. Mengikuti petunjuk dari Allah, setiap kali para pemimpin kaumnya yang kafir itu lewat, mereka tidak bisa menahan tawa. Ledakan tawa mereka menggema, penuh dengan ejekan. "Wahai Nuh," seru mereka dengan sinis, "dulu kau mengaku sebagai nabi, sekarang kau jadi tukang kayu. Apa kau akan berlayar dengan kapalmu ini di atas padang pasir?" Nabi Nuh, dengan ketenangan seorang rasul, menjawab, "Jika hari ini kalian mengejek kami, maka kelak kami pun akan mengejek kalian sebagaimana kalian mengejek. Dan kalian akan segera mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang akan mendapat siksa yang kekal." Beliau terus bekerja, yakin sepenuhnya pada janji Tuhannya. Hingga akhirnya, tibalah hari penentuan itu. Tanda-tanda azab dimulai dari tempat yang paling tidak terduga. Sebuah tanur, yaitu tungku api di dalam rumah Nabi Nuh, yang biasanya menyala panas, tiba-tiba memancarkan air dengan deras. Inilah tanda dari Allah, bahwa azab besar akan segera datang. Sesuai perintah Allah, Nabi Nuh segera bergerak cepat. Beliau membuka pintu bahtera dan memuatkan setiap jenis binatang secara berpasangan, jantan dan betina, burung-burung, hewan melata, dan binatang ternak, semuanya masuk ke dalam bahtera dengan tertib. Ini adalah cara Allah untuk menjaga kelestarian kehidupan di muka bumi setelah banjir besar nanti. Setelah semua binatang masuk, naiklah orang-orang beriman yang jumlahnya sangat sedikit jika dibandingkan dengan lamanya dakwah Nabi Nuh. Setelah semuanya berada di dalam, pintu bahtera yang kokoh itu pun ditutup rapat dari dalam. Langit yang tadinya cerah seketika berubah menjadi gelap gulita. Awan hitam tebal menggantung rendah. Kemudian, Allah memerintahkan langit untuk menumpahkan seluruh airnya. Hujan turun bukan seperti hujan biasa, melainkan bagaikan air yang dituang langsung dari bayana-bayana raksasa di langit. Tak hanya itu, Allah juga memerintahkan bumi untuk memecahkan mata airnya. Air menyembur keluar dengan dahsyat dari setiap celah tanah dan bebatuan. Maka, bertemulah air dari langit dan air dari bumi, menciptakan sebuah banjir bandang maha dahsyat yang belum pernah disaksikan oleh mata manusia manapun. Air naik dengan sangat cepat, menyapu bersih kota-kota, menghancurkan rumah-rumah yang kokoh,
dan menenggelamkan semua kesombongan kaum kafir. Bahtera Nabi Nuh mulai terangkat oleh air, berlayar dengan tenang di atas gelombang yang tingginya menjulang laksana gunung-gunung. Di tengah gemuruh badai dan gelombang yang mengerikan itu, terjadilah sebuah drama yang paling mengiris hati seorang ayah. Dari atas bahtera, Nabi Nuh melihat putranya sendiri, Kanaan, yang menolak untuk beriman. Ia sedang berjuang di tengah terjangan air, terpisah dari bahtera keselamatan. Naluri keayahan Nabi Nuh berteriak, memanggil di tengah deru angin dan badai. Wahai anakku, naiklah ke kapal ini bersama kami, dan janganlah engkau termasuk golongan orang-orang kafir. Namun, hati sang anak telah tertutup rapat oleh kesombongan. Ia balas berteriak, tidak, aku akan mencari perlindungan ke puncak gunung yang tinggi. Gunung itu pasti bisa menyelamatkanku dari air bah ini. Dengan hati yang pedih, Nabi Nuh menjawab, tidak ada yang dapat melindungi hari ini dari ketetapan Allah selain Dia yang Maha Penyayang. Belum sempat percakapan itu usai, sebuah gelombang raksasa yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya datang menggulung dengan dahsyat. Gelombang itu memisahkan pandangan antara ayah dan anak untuk selamanya. Kan'an pun hilang, ditelan lautan kemurkaan Allah, membawa serta kekafirannya hingga akhir hayat. Peristiwa ini menjadi pelajaran keras bagi kita semua, bahwa ikatan iman jauh lebih tinggi dan lebih mulia daripada ikatan darah sekalipun. Banjir itu terus meninggi, hingga menenggelamkan puncak-puncak gunung tertinggi di bumi. Seluruh permukaan bumi dibersihkan dari jejak-jejak kekafiran dan kesombongan. Tidak ada satupun dari kaum Nuh yang kafir yang tersisa. Setelah ketetapan Allah terlaksana dengan sempurna, terdengarlah perintah agung dari langit. Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah. Seketika itu juga, hujan berhenti total. Bumi mulai menyerap kembali air bah yang maha dahsyat itu, dan badai pun reda. Langit kembali cerah. Bahtera raksasa itu kemudian berlabuh dengan selamat di atas sebuah bukit, yaitu Bukit Judi. Pintu bahtera terbuka, dan Nabi Nuh beserta para pengikutnya yang setia akhirnya turun, memijakan kaki di atas tanah yang baru, tanah yang telah disucikan, untuk memulai kembali sebuah peradaban manusia yang hanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah agung ini mengajarkan kita sebuah pelajaran yang sangat penting,